ini sangatlah mutlak sekali. Kenapa saya katakan mutlak? Karena ini terjadi bisa 1 bulan itu sekali, minimal sekali untuk NFP, dan untuk FOMC itu setahun 8 kali. Tapi FOMC kebanyakan terjadi pada saat malam hari, yaitu pada posisi jam 2 pagi ya biasanya. Trading news merupakan teknik trading forex dengan cara membandingkan selisih hasil aktual berita ekonomi dengan nilai forecast. Maksudnya yang baru dirilis dibandingkan dengan nilai forecast yang sebelumnya. Ya. Kalau yang dirilis itu jauh lebih besar dibandingkan nilai forecastnya, maka bisa dikatakan itu good news. Ya. Jadi kalau sebaliknya berarti bad news. Teman-teman nanti tahulah dari situ. Nah, kalau teman-teman yang belum mengetahui, bisa dilihat juga dari forexfactory.com, itu bisa dilihat dan bagaimana cara settingnya dan bagaimana cara mengetahuinya. Dan ketika teman-teman nanti memasuki news atau forex factory, teman-teman bisa melakukan backtest dari berita-berita sebelumnya. Ya, berita-berita sebelumnya teman-teman bisa lihat kenapa kok hasilnya seperti ini. Tetapi perlu digarisbawahi, kadang-kadang news ini berbeda dengan hasil aktual di chart patternnya, di MT4-nya. Kadang-kadang ya. Makanya jadi tidak ada keilmuan ini yang pasti. Yang jelas yang perlu teman-teman waspadai. Jadi yang perlu diwaspadai itu, sebentar ya, ada yang masuk. Itu kalau misalnya posisi news itu tidak semuanya mutlak ya. Tadi saya akan sampaikan tidak semuanya mutlak. Kadang-kadang kita bisa di PHP dari news juga. Yang terpenting teman-teman harus kembali ke chart patternnya, ke MT4-nya itu yang harus diwaspadai cara membaca dari candle per candlenya. Nah, news ini adalah perlakuan khusus ya dalam trading. Jadi kekuatan berita memang tidak bisa diimbangi dengan teknikal normal. Kenapa saya mengatakan begitu? Tidak bisa diimbangi dengan teknikal normal. Kamu mau pakai indikator, maka pakai teknik apa? Itu tidak bisa, kecuali teknik power candle. Ya. Jadi kekuatan tekanan candle dari seller maupun buyer itu bagaimana arahnya. Dan saya berpesan kepada teman-teman, ketika teman-teman bermain news, tangan tidak boleh diangkat dari mouse ketika entry. Harus cepat gerakannya, karena volatilitasnya itu cukup tinggi. Dan itu akan nyedot balance kita cukup kuat. Ya. Tapi kalau kita profit pun juga besar juga. Makanya saya ingatkan, kalau syarat kita ikutin news, itu jangan sampai layar itu ada yang istilahnya entry yang tertinggal. Kenapa saya mengatakan entry yang tertinggal ini sangat berbahaya sekali? Karena news ini kalau begitu dia lari, itu bisa sampai ribuan pip. Ya, jadi berhati-hati ketika ada news yang terutama yang high impact, warnanya merah. Rumus sederhananya begini, untuk nilai aktual lebih besar daripada nilai forecast, good news, sama nilai aktual lebih kecil dari nilai forecast, jadi bad news. Nah, kalau teman-teman mau lihat berita dan teman-teman mau menguji, boleh dilihat dari forex factory-nya, kita backtest ke belakang. Gerakannya sampai berapa?
Terus syarat untuk bermain dalam news, usahakan layar Anda harus benar-benar bersih tanpa ada entry yang tertinggal. Ini saran saya, silahkan kalau teman-teman mau nekat, monggo silahkan. Karena teman-teman kemarin sudah ikrar bahwa teman-teman mau menjadi seorang trader scalper, ya kan? Kalau trader scalper, ya. Yang tadi yang nilai actual sama nilai forecastnya itu aku lagi catat, Pak. Oh ya, ya. Berita. Nanya nilai aktual yang good ini bagus untuk siapa, Pak? DXY atau bagus untuk siapa? Kalau NFP, FOMC itu selalu di posisi US dollar. Nanti makanya mau saya kasih strategi. Jadi kalau emas itu kan nggak ada parameternya. Kalau emas, jadi di situ cuma ada SAU USD, USD, GBP, mata uang semuanya lah ada di situ. Ya kan kalau di Forex Factory. Makanya XAU di situ nggak ada. Makanya ketika harga dolar itu lebih besar daripada nilai forecast, maka terjadi good news, maka USD akan turun. Bagi yang perbandingan pairnya, USD-nya ada di belakang, misalnya XAU USD, GBP USD, Euro USD, berarti seller itu menguat. Ya. Nah, kalau nilai aktual lebih kecil daripada nilai forecast, itu bad news. Kalau kita bermain XAU USD, berarti dolar itu melemah. Ya. Ingat, dolar itu melemah. Oke. Nah, sekarang kita syaratnya kalau teman-teman ingin sukses bermain di news. Syarat yang bermain pertama itu layar harus clear. Nanti 1 jam sebelum rilis berita, layar harus sudah bersih, tidak ada sedikit pun entry. Ya. Kita tunggu 3 menit sebelum rilis berita, kita baru persiapan. Nanti kita ada caranya. Yang pertama adalah cara ofensif, yang kedua adalah cara defensif. Ya, ini yang perlu dipelajari. Tapi syarat-syaratnya ini perlu dulu. Ya. Perhatikan hasil berita dan hasil rilis beritanya sampai keluar terlebih dahulu. Itu kalau yang cara defensif. Ya. Tapi kalau cara ofensif, kita menjaring seperti yang teman-teman biasa lakukan, tetapi berbeda caranya. Nanti saya gambarkan. Terus masa kekuatan berita itu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit dari rilis berita. Jadi kalau teman-teman nanti bermain sifatnya ofensif, biarkan rilis berita itu muncul dan kemudian tunggu 20 menit. Setelah ketahuan arahnya, baru kita entry. Ya, itu yang sifatnya kita menunggu hasil berita. Tetapi yang menjelang berita, kita akan ada apa istilahnya pengelompokan jenis berita. Nanti saya tuliskan nanti sebentar. Nah, fundamental analisis ini penting dan diwaspadai itu cuma hanya 5. Ya. Ini ada kategorinya dan syaratnya. Ya. Yang pertama itu sebutnya orang menyebutnya sering berkali-kali atau NFP. NFP ini adalah non-farm payroll, artinya ini terjadi biasanya di hari Jumat pertama setiap bulan. Jadi kalau teman-teman mau floating, jangan di awal bulan. Jadi sudah mulai menyiasati, oh berarti minggu pertama itu ada news. Saya tidak mau ketemu news, saya hanya mau penonton. Saya sifatnya hanya defensif. Nanti ketika sudah terarah, saya baru masuk, kan gitu. Maka jangan floating di hari minggu pertama. Ya, entah itu hari Jumat atau Kamis, mungkin jatuh hari Kamis, kemarin kan jatuh hari apa Rabu ya kemarin ya. Terus kemudian FOMC. Nah, kita bahas NFP dulu.
NFP ini adalah data ekonomi yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang menghitung jumlah tenaga kerja yang aktif bekerja selama periode 1 bulan. Makanya dia selalu fluktuatif. Nah, dampak yang di kejadian daripada itu, teman-teman harus mengetahui hari sebelumnya atau sebelum terjadinya rilis, teman-teman harus tahu ringnya dulu. Tahu ringnya dulu. Setelah ketemu ringnya, itu dampaknya dari ring harian itu bisa sampai sekitar penambahannya itu 2000 pip. Ingat ya, 2000 pip. Makanya jangan sekali-sekali ditahan. Nah, waktu itu Devi, Pak, aku tak cut loss, Pak. Ya itu benar memang. Tetapi itu kalau cara pertama, berarti kan Devi menyerang terlebih dahulu ya. Terus kemudian dia floating, daripada floating jauh dia cut loss, itu benar. Itu cara yang benar sekali. Cara yang kedua, kita harus mengetahui trennya dulu. Trennya arah mana. Nah, nanti kita baca detailnya di posisi MT4-nya. Sekarang saya menerangkan dulu ya. Ini biasanya terjadi pada hari Jumat ya, antara jam 22.20 sampai 20.30 ya. Ini untuk NFP. Nah, kalau FOMC itu statement Federal Open Market Committee, jadi merupakan dewan yang rapat kebijakan bank Amerika Serikat. Makanya dia langsung rilis itu di posisi jam 2 waktu Indonesia bagian Barat, WIB ya. Jam 2 kita. Nah, impact-nya itu bisa sampai 5.000 pip. Ini yang teman-teman berhati-hati. Ya, itu impact-nya ngeri sekali. Makanya kalau kita ketinggalan floating, itu FOMC ini berbahaya. Nah, terus kemudian masuk kepada di sini tidak saya tulis karena saya jarang bermain, itu punyanya Prancis, ya, namanya Event Speaks, itu berbahaya juga kalau kita yang main mata uang Prancis. Ya. CPI, kalau CPI ini kita ngalami juga, sering ngalami. Kemarin kan si siapa atau tanya, Pak, ini dampaknya kayak apa, Pak? Kuat apa enggak? Kalau CPI itu tetap berdampak karena dia berwarna merah, tapi dampaknya tidak sekuat NFP maupun FOMC ya, karena ini hanya bersifat, kalau CPI itu bersifat laporan ekonomi yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh para konsumen. Data ini memberikan gambaran dalam mengukur perubahan tren pada inflasi. Cuman perbedaannya, kalau CPI ini ada unsur politisnya. Kenapa saya mengatakan ada unsur politis? Ketika emas itu membumbung tinggi, nah, itu berbahaya. Maka secara teknikal jangan sekali-sekali entry kalau belum tembus posisi resisten atau atasnya. Itu sangat berbahaya sekali. Ya. Kenapa? Karena CPI ini adalah fundamental yang ada unsur politis. Kita datanya tidak pernah tahu jelas, tiba-tiba itu dibanting ke bawah. Nah, itu yang berbahaya. Walaupun sifat daripada berita, dia akan kembali ke asal tren awalnya. Kalau misalnya trennya bayar, kemudian dia nge-flash ke bawah, maka dia akan kembali lagi ke atas. Makanya saya sempat waktu itu punya Mbak Devi floating, saya mengatakan nanti balik lagi, sudah saya cut loss, Pak. Oh ya, wajar, karena apa? Saya belum menerangkan tentang cara mengatasi atau cara mengatasi trading untuk menghadapi news itu bagaimana. Ini kan belum. Ya, itu yang perlu dipahami. Jadi nanti videonya ini kan bisa diputar ulang-ulang.
Nanti kalau masih belum bisa ditanya. Sebetulnya masih banyak. Jadi karena kita konsentrasinya di XAU USD, konsepnya adalah USD-nya yang kita kaji. Makanya saya tidak main forex GBP USD karena saya harus memantau dua, GBP dan USD. Nah, kalau XAU USD kan berarti saya cuma mantau satu, US dollar doang. Kalau US dollarnya melemah, ya berarti buyer kuat. Kalau US dollarnya menguat, berarti seller menguat. Jadi saya lebih mudah untuk menganalisisnya daripada kita menganalisis yang berbagai pair. Ya. Jadi itu maksud saya untuk saya memfokuskan pada satu analisis itu fungsinya itu. Jadi teman-teman harus mengetahui bagaimana kok hanya yang dipelajari ini saja Pak. Kenapa? Karena saya lebih simpel kalau kita mempelajari ini, walaupun saya tidak mempelajari menerangkan untuk GBP, terus franc, terus euro dan lain sebagainya, tidak, karena beritanya ini akan berbeda. Tiap-tiap itu kan ada berita newsnya sendiri. Euro untuk euro apa, USD apa itu ada. Tetapi kita terfokus pada materi XAU USD. Nanti teman-teman mau mengembangkan, monggo silahkan dikembangkan. Ya. Oke, untuk sesi yang pertama ini saya tutup dulu. Nanti kemudian teman-teman masuk ke kelas lagi ya. Oke. Sebelum berita dirilis, ya market biasanya sudah bergerak mengikuti isu pasar. Pertama, yang dimaksud isu pasar ini adalah tren yang terjadi. Nah, sekarang kita kembali ke teori dasar. Ya, teori dasarnya ini semoga teman-teman lebih juga untuk pendalaman. Jadi kalau posisi tren, ya toh, itu kan terjadinya kan begini. Nah, ini kan, ini berarti posisi tren up. Tren itu terjadi, itu posisi pertama kali jalannya, ya, jalannya tren itu kalau tren up itu kan dari bawah ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke atas, kemudian ke bawah. Nah, artinya kalau dia breakout ke bawah sini berarti kan sell. Ya, makanya sempat dulu ada pertanyaan dari Mbak Yani, 144-nya posisinya trennya sell Pak, tapi di M15 posisinya buy Pak. Itu apa yang buat acuan? Nah, ini loh cara kerjanya. Jadi pertama kali tren kan begini. Ini kalau kita lihat dari posisi H1. Nah, M15-nya kan berarti ini. Ya enggak? M15-nya ini atau posisinya begini. Ini. Loh, Pak, ini trennya buy Pak, ke atas. Ya. Nah, kok di M15 turun? Nah, M15-nya kan ini prosesnya. Paham nggak maksudnya? Enggak. Nah, jadi ini saya ulangi lagi. Ini memang kadang-kadang pemahaman tren ini yang memang agak kacau ya. Jadi kok di M15 saya buy Pak, putihnya ada di bawah. Nah, kalau ini kok putihnya H1-nya di atas, saya harus ngikut mana? Kalau ditanya ngikut yang mana, saya sarankan ngikut yang tren time frame terbesar. Tetapi kalau posisinya teman-teman itu untuk melakukan, bentar ini agak ada hang ini. Benar nggak? Iya. Nah, ini sudah mulai nalar. Artinya ketika tren ini terbentuk, ya, ketika tren ini terbentuk, ya, ketika tren ini terbentuk,
ini cara kerja untuk main di trend itu kita lihat posisinya. Ini yang posisi nanti ke arah defense-nya ini, ya, ke arah bertahannya. Jadi sifat daripada news itu dia akan bekerja antara 15 sampai 20 menit, ya. Makanya teman-teman ketika floating selama masih mengikuti tren, ya kan, teman-teman harus jangan buru-buru untuk melakukan cut loss, kecuali itu menggunakan metode full margin, ya, itu baru cut loss gitu. Tapi kalau lotnya masih lot katakanlah posisi aman, itu kita berani melakukan yang namanya bertahan, ya. Kita bisa melakukan pertahanan, ya, artinya bertahan untuk melakukan tidak melakukan cut loss, ya. Jadi yang penting teman-teman tahu sifatnya, sifat dari cara kerja tren, ya, sifat cara kerja tren. Nah, setelah rilis berita 15 sampai 20 menit news itu berlangsung, biasanya dia akan kembali pada dalam posisi trennya, kembali posisi tren awalnya, dia akan ikuti buyer lagi. Dia sempat mungkin flash ke sini, nanti dia mantul lagi, apalagi di posisi weekly, daily, H4 itu menunjukkan kekuatan buyer, ya. Bahkan Devi kemarin memberikan satu kesimpulan dan catatan bahwa ketika buyer itu membumbung tinggi, ya kan, M1 posisinya warna putihnya sudah tertembus 144, M15 tertembus, M30 tertembus, H1 tertembus, H4 tertembus, D1 tertembus. Apalagi yang mau disangsikan kalau enggak buy panjang. Nah, cuman karena kemarin belum masuk ke materi tentang news itu nanti kita akan mempelajari detail tentang tren, ya. Terus kemudian kita mempelajari tentang namanya power candle-nya, tekanan candle itu sampai sejauh mana, gitu. Oke, kita masuk ke MT4, ya. Misalnya nih, cara pertama yang sifatnya ofensif, ya. Nah, kita masuk ke MT4-nya. Nih, kita umpamakan posisi XAU USD, ya kan? Ini kita hapus dulu semua dulu sebentar. Saya kan ngomong sama Devi kemarin siapa itu, Pak, nanti akan turunnya sampai kapan? Sampai di sini, percaya sama saya. Karena kenapa saya dasarnya mengatakan itu? Saya bukan asal-asal ngomong. Artinya ini ada bentukan tren, misalnya, perhatikan ya. Kenapa saya ngomong kok sampai di sini, Pak? Kenapa kok saya di sini saya juga nggak masuk? Pak, kok cuma sedikit sih Pak turunnya, kan gitu. Emang yang jualan candle saya kan nggak tahu. Saya membaca berdasarkan indikasi atau membaca dari sisi pola candle dengan tren. Contoh begini. Sifat tren itu kan jalannya kan tadi saya sampaikan ya. Misalnya ini sifat trennya jelas secara mayor ini buy misalnya. Ya kan? Tapi jalannya bagaimana? Jalannya kan begini, perhatikan ini satu, ya kan, naik, terus kemudian turun, kemudian naik, terus begini nih. Nah, kalau kita persempit di sini, posisinya kan begini, ini kan jelas trennya naik ya, nah naik, ya. Nah, kemudian dia turun,
Nah, turunnya ini cari supportnya di sini. Nah, terus ini naik. Terus jawabannya ini turun. Kira-kira malam ini kemana arahnya? Naik. Benar, tetapi naik yang ideal nanti di support di resistennya ini kayaknya. Pasti benar. Karena ini sifat tren. Ya. Sifat dari tren kalau kita ngadepin news nanti akan sama. Itu yang pertama. Ya, tapi dari tren. Sifat tren setelah terjadinya news, tren itu kan dibagi 3. Tren yang pertama itu uptrend, kemudian downtrend, yang ketiga apa, Cen? Atau siapa, Mbak Yani atau siapa? Yang ketiga apa jawabannya? Sideways. Nah, benar. Berarti ada 3 kategori. Setelah dia breakout, maka dia akan istirahat sebentar atau disebutnya sideways, konsolidasi, dan apalah bahasanya ya. Yang jelas dia tren naik. Setelah naik, dia itu biasanya parkir dulu di atas. Ya kan? Dia parkir dulu baru terbang lagi. Nah, terbangnya akan panjang kalau kita melihat dari ini, hitungan ini. Adakah dia 70%? Ini kan tidak ada. Kalau kita lihat dari Fibonacci, ya Fibonacci-nya, ini jauh sekali dari angka 50%. Kelihatan nggak angkanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini jauh dari 50%. Berarti ini kalau breakout dari yang 100 ini, maka apa yang terjadi? Buy. Ya kan? Ya. Jadi ini sifat tren. Ini coba kita backtest ke belakang. Kita lakukan backtest ya ke belakang. Nah, kita berlatih sembari mendalami sebelum kembali ke itu, kita kembali ke itu dulu, ke tren. Nanti baru masuk ke posisi pola candle. Ini ya. Jadi tadi tren untuk tren buyer. Sekarang kita mundur lihat tren seller. Ya, ini lihat ya. Jadi selalu sifat tren. Ini posisi tren seller. Cen tak suruh naik, Cen. Kalau misalnya ada sell warna merah, kamu buy, Cen. Karena trennya tren buy. Nah, ini kan sifatnya kan begini. Gimana, Pak, tadi? Nah, kalau ini kan tren sell, ya kan. Kalau yang kemarin kan saya cerita, kan kalau ada nanti warna ini sudah masuknya posisi setelah dia koreksi merah baru buy, koreksi merah baru buy, kan gitu kan? Ya, karena apa? Kita ini melihat dari posisi tren. Nah, tadi kan kita mundur ini tren buyer ya. Tapi ingat, idealnya untuk melakukan buy itu setelah breakout dari 1865, teman-teman, baru buy. Ya, ini tidak ada ditawar, pasti lanjut ke atas. Lanjut ke atasnya di mana? Cari resisten yang paling tinggi lagi di posisi D1. Nah, ini atasnya berarti. Ya, 1876, dia akan melampaui itu tidak. Nah, setiap ketemu resisten ini teman-teman berhati-hati. Apakah dia nanti lanjut atau tidak. Jadi kalau ini bermain tren ya. Nah, sekarang di posisi seller ini sama. Nah, ini seller ya. Ini seller dominasi. Ini ditandain ini. Nah, ini begitu sell turun ya. Tugas kita bukan hit and run, kita melawan arus, tidak ya. Saya belum mengajarkan materi itu nanti. Ini tren. Ketika dia turun terbentuk, maka ketika ada koreksi seperti ini,
ini kita jangan ikut buy. Makanya saya tidak pernah menganjurkan teman-teman bermain begini. Aku buy di sini Pak, saya tunggu pasti balik lagi, ya balik. Cuman persoalannya adalah satu, ketahanan. Yang kedua, ketika teman-teman ada peluang yang bagus, tidak bisa memanfaatkan peluangnya lagi. Karena kita hanya mendoakan supaya kembali ke atas. Kan gitu. Iya. Nah, itu yang jadi kita memperlambat untuk melakukan trading. Ya, untuk melakukan trade. Ini kita kembali ke tren. Nah, ini perhatikan, setelah dia sell, dia buy. Ya, toh. Kemudian dia turun lagi. Ya. Terus kemudian dia buy lagi ke atas. Ini. Ya. Dia buy lagi ke atas. Ini kan ada warna hijau. Kemudian sell lagi. Begini aja biar gampang, biar cepat. Ya. Jadi setiap ada koreksi seperti ini peluang. Kalau kita bermain tren. Ya. Jadi ini sifat tren. Ya, naik. Tapi kemudian kan bohong, Pak. Gimana? Candle itu suka bohong. Karena udah keluar hijau dikit, katanya dia ke bawah. Kalau time frame-mu ngambil dari time frame H1, itu kebohongan agak kecil kan. Kalau pasarnya lambat, kecuali pasar yang sifatnya volatilitas. Misal seperti ini. Tadi saya bisa melakukan estimasi, ya. Kalau ini sifat pasar, ini trennya tadi itu buy, kemudian dia koreksi begini, ya. Itu pasti ini buy. Ke atasnya pasti buy, akan kuat buy. Ya. Nanti kalau dia koreksi ke bawah, sell, batasannya cuma ini, nanti mantul lagi ke atas. Ya, atau mungkin lebih kecil itunya. Ininya lebih kecil koreksinya. Bentar. Ini. Koreksinya itu paling sampai ini. Ini mantul lagi ke atas. Karena ini sifat daripada tren. Tetapi ini bisa tidak berlaku kalau terjadi news. News itu ditunggu sampai dia posisi selesainya. Ya. Oke, kalau ini kita bicara tren sekalian lebih dalam, lebih detail. Nah, kalau kita perhatikan tadi sudah saya sampaikan, kalau saya melihat dari D1 H1 misalnya, ini trennya buy. Ya, ini trennya buy. Buy. Ini sell. Ya. Terus ini buy. Ini sell. Kemudian ini buy. Di tengah-tengahnya ini kan berarti ada seller kalau kita melihat dari time frame kecil kan. Nih, ya, saya kasih tanda di sini ya. Ini berarti ada sell kuat. Saya mengatakan trennya apa? Buy. Kalau saya tren, itu pasti saya melihat dari D1, W1, H4. Ya. Karena itu nggak bisa dibicarakan sekian menit. Karena itu pasti lebih daripada 4 jam. Gitu ya. Ini posisinya di sini. Nah, di sini ini posisinya adalah kalau kita lihat time frame terkecil, posisi seperti ini. Ya kan? Ini pasti naik turun posisinya. Sell. Buy. Karena ini time frame kecil, apalagi kalau kita melihat dari time frame H1. Maka kalau teman-teman melihat tren itu disebutkan dulu, Pak, di H4 trennya apa? Jadi jangan ngomong, Pak, ini trennya apa? Nah, kalau pas saya bukanya M30, saya mengatakan, ya lagi sideways, gitu. M30 begini, saya mengatakan, oh lagi sideways, karena dia nggak bisa naik ke atas. Gitu. Jadi, melihatnya ini berbeda, makanya saya bikin satu acuan untuk menggunakan
SMA 144. Fungsinya apa? Biar semuanya, biar lebih mudah trennya untuk dibaca. Misal 144 misalnya, sebentar ya. Kita coba dengan posisi trennya. Ini tren di 144 ya. Kita lihat dari posisi M5. M5 memang kebetulan dia breakout ya. Ini juga breakout M5, M1, M5, M15, M30, H1, H4, G1, W1. Wah, ya memang baik terus kan gitu kan. Jadi kemarin kan sempat waktu zaman pertama kemarin Mbak Yani tanya, saya belum sempat menerangkan kenapa di H1-nya trennya baik, di M15-nya H1-nya trennya sell, di M15 trennya buy gitu. Berdasarkan 144. Apa Pak yang pakai acuan Mbak Yani main di mana? Mainnya di M15 ya berarti buy. Kalau dia posisi di bawah. Ya kan, karena terjadinya candle itu terjadinya dari time frame kecil menuju ke time frame besar. Ya. Nah, sekarang ini kita bicara tren. Ya. Dari sini ke tren ini teman-teman sudah mulai paham ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak tentang tren ini? Halo? Ada pertanyaan nggak, Chan? Lanjut, Pak, lanjut. Nah, lanjut ya. Oke. Nah, sekarang saya akan kembali kepada teknik awal yang dinamakan ofensif. Artinya untuk menghadapi trading news, misalnya NFP. Ya. Yang pertama-tama, teman-teman harus lihat tren dulu. Ini langkah awal ya, langkah awal. Tren, kita lihat trennya. Tren kita lihat, oh trennya buy misalnya. Ini kita umpamakan ini ada news, trennya buy. Setelah teman-teman ketemu buy, ini yang kita setting pertahanannya dulu. Jadi kurang kira-kira 10 atau 15 menit teman-teman persiapan di depan layar. Kita cari trennya dulu. Oke, tren di sini ketemu. Kita cari posisi sampai W1. W1 apa terjadinya? Oh buy. Oh D1 buy, H4 buy, H1 buy. Oke, udah ketemu ya. Nah, setelah itu kita cari posisi supportnya, support pertama. Oke, support pertama. Nah, support pertama kita cari di sini ketemu, misalnya kita atau di sini ya nggak apa-apa. Setelah ketemu support, teman-teman kan punya indikator nih, ya, indikator yang V75 ya. VJSS 75. Ini kan sudah ada 1238. Apa? 2625 daily average-nya, rata-ratanya. Setelah itu kita hitung dari sini. Ini dilihat kepalanya, kita hitung dari sini. Misalnya ini 3000. Oke. Ya. 3000 ini range-nya misalnya dianggap ini 2000-nya di sini dah. Ya, misalnya. Ini 2000 di sini, oke, 2000 pas nih. Nah, saya sampaikan tadi di awal bahwa terjadinya NFP ya itu berapa pip dari ring hariannya ini. Oke, pertambahannya maksimal itu 2000 pip. Ya, kita lihat dari sini. Kita lihat tarik, ini ring hariannya. Terus kemudian kita tarik lagi sampai ke bawahnya ditambah 2000. Berarti sekitar 4000-nya di mana? Oh, 4000-nya di sini. Nah. Pak, itu Bapak pakai garis apa sih, Pak? Yang mana? Tapi Bapak yang bisa reference hariannya itu tuh pakai apa sih? Nah, ini kan sudah ketemu ini di indikator kan sudah ada, Cen. Kamu dapat indikator nggak? Dapat. Cuma nah, ya. Aku nggak bisa pakai, dipakai anak mulu. Oh ya,
Kalau kamu nggak bisa, kamu cukup melihat sekali aja, pinjam sebentar, kemudian dicatat ini daily average-nya paling bawah. Oh, Ya, paling bawah ini 2625. Ini saya umpamakan 262. Ini di sini kan kalau kita lihat posisinya. Ya, 2344. Katakanlah ya sekitaran sini dah. Ya, misalnya. Oke, halo. Ya, ini sudah ketemu ringnya. Ringnya ini, ya ini ringnya. Ini umpamakan ring. yang jadi Bapak tarik garisnya tuh garis apa Pak? Coba. Tuh, garisnya. Ring harian. Oke. Ini kan ring harian nih. Ya, oke. Nah, di sini ada indikator daily average. Totalnya 2625. Ya. Oke. Ya. Terus ini penambahannya di sini. Ini 2000. Iya lagi liatin. Jangan teriak. Kami selalu gitu nanti itu Mami nggak ngerti. 2000 pip. Ya. Ini penambahannya. Ini posisi hit and run-nya. Saya mengatakan posisi hit and run di sini. Ini untuk tabrak larinya. Ini posisi hit and run-nya. Hit and run itu artinya melawan arus. Jadi ketika dia turun kuat di sini sampai sini baru buy. Atau kalau dia nggak kuat sampai tengah-tengah sini, ada tanda-tanda pembalikan, teman-teman boleh buy. Tetapi kalau NFP jangan mukul di ring harian, dilebihin. Ya. Itu antara 1000 sampai 2000 pip. Berarti kalau di sini ring hariannya 2000, berarti tambah 2000 berarti sekitar 4000 pip nanti larinya. Ya, kalau ini news. Kalau FOMC ini berbeda lagi, lebih jauh lagi larinya. Bisa juga sampai di sini. Ini 5000 ya. Dari sini. Kalau ini posisi FOMC ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ini cara bertahannya dulu. Saya belum cara menyerangnya. Halo. Iya Pak. Ada pertanyaan nggak? Hendro, Ya, Pak Yani. kalau ada news kan itu terkadang setengah jam sebelumnya itu sudah demamnya itu sudah ada. Ya. Apakah kita bisa mengikuti demamnya itu atau tetap mengikuti hasil newsnya dulu? Nah, begini. Ada dua cara kan, Mbak Yani. Cara yang pertama itu cara ofensif, yang Mbak Yani tentunya juga sudah tahu, Arifin juga sudah tahu. Terus ada cara defensif. Nah, cara defensifnya itu sebelum rilis news ya Mbak Yani. Ini saya gambar dulu, trennya dulu ketemunya di mana. Setelah news, ya sebelum news kita gambar dulu. Oh, trennya ini. Suruh liatin. Trennya buy. Kemudian setelah ketemu tren buy, di mana supportnya? Support ring harian pertama. Terus ditambah jenisnya apa newsnya? Gitu ya. NFP berarti sampai sekitar 2000 pip, antara 500 sampai 2000 pip perkiraan kita. Cari supportnya dulu lagi di sini. Kalau sudah dia membreakout dari 2000 pip ini, ya berarti dia akan lanjut terus sampai besok. Berarti ada pergantian arah. Nah, pertanyaan Mbak Yani bagus. Sebelum rilis news, dia itu volatilitasnya itu bergerak bebas, lincah lah bahasanya, ya kan? Lincah. Sebelum rilis news dibuka, sebetulnya rilisnya sudah keluar Mbak Yani, cuman di
Forex Factory-nya itu buffering karena yang melihat itu seluruh dunia. Makanya ketika jatuh jam 20.30 ya kan, biasanya kurang 3 menit atau kurang 5 menit saya persiapan ini seperti biasa. Kalau ofensif ya, saya ofensif, saya melakukan seperti ini nih. Ini posisi sell stop. Ini sell stop di sini. Ini kemudian buy stop. Nah, ini kan sudah paham lah Pak ini ya. Ini. Tetapi kalau saya Mbak Yani persiapan dari awal Mbak Yani, karena sebetulnya rilis news itu benar ya kan, timbang karena buffering jadi keluarnya dia lambat. Makanya kalau 20.30 ini saya gerak-gerakkan terus ini. Kalau dia bergerak ke sini warna merah, berarti ini saya majuin yang atasnya. Ini saya majuin. Pokoknya jarak dari antara ini dan ini sekitar 250 pip. Ya, jaraknya. Seandainya ini kena yang mana duluan, ini cepat-cepat teman-teman buka Ctrl T. Ya. Buka Ctrl T. Kemudian ketika teman-teman itu terkena salah satu, cepat-cepat di cut profit semuanya. Di take profit semuanya bareng. Buy-nya bisa apa? Sell-nya kena duluan, sell-nya di profitnya diangkat, buy-nya diangkat duluan. Jangan ditunggu-tunggu karena dia akan bolak-balik ke atas. Biasanya begitu. Ya. Mulai dia tenang, itu berjalan 15 menit. Dia mulai agak tenang. Dia ketahuan arahnya nanti. Tapi kalau ini kan sudah ketahuan. Kalau ini sell-nya kena, ya dia lari ke bawah. Sampai posisi ring harian, kita bisa melakukan tes lot kecil. Buy gitu. Misalnya 0,01. Kemudian kok dia bablas ke bawah, kita bisa berani sell 0,02. Setelah dia nyampe turun lagi kuat, lihat power candle-nya di time frame terkecil, tekanannya itu, tekanan power body candle-nya. Jadi melihatnya tidak hanya di H1 ya. Jadi H1 ini hanya menggambar strategi serangnya. Ini yang disebut ofensif, defensifnya ada di ring harian atau di tengah-tengah antara ring harian dan posisi hit and run ini, yang 2000 pip-nya ini di sini nih. Jadi teman-teman mulai boleh menahan melakukan buy itu di sini sebetulnya. Di tengah-tengahnya inilah minimal. Baru nahan buy ditahan. Atau lotnya diperkecil 001, 001, 001 sampai bawah. Ini banyak kepegangnya. Minimal besok pagi dia akan melakukan retracement itu sekitar 1 sampai 30%. Kalau dia bablas ke bawah. Apalagi ini trennya masih didominasi oleh tren buyer. Maka cara settingnya itu seperti ini. Gimana Mbak ini? Ada yang janggal atau ada yang tanya lagi Mbak ini? Maksud saya bukan beberapa menit sebelumnya Pak, tapi kadang-kadang setengah jam dari sebelumnya itu dia sudah ada demamnya, apakah dia naik misalnya atau turun, tapi kita kan masih wait and see dengan hasil dari news tersebut, tapi belum ada, tapi udah gunjang-ganjingnya sudah kelihatan gitu. Nah, apakah kita bisa mengikuti demam sebelum news itu, kita ikuti kah atau tetap kita menunggu hasil dari news itu? Kalau saya itu yang ofensif tadi saya masang di buy stop, sell stop tadi Mbak ya. Jadi saya gerak-gerakin. Tapi kalau yang benar, teknik yang kedua itu defensif, itu setelah rilis news itu selesai Mbak ya. Yang benar ya. Gitu. Rilis news selesai. Gitu. Itu yang paling tepat memang benar Mbak Yani tadi. Jadi biarkan dia bergolak dengan sesuka hati dia, ya kan. Setelah dia sudah tertata lemah, ya kan. Setelah ternyata lemah, baru ketahuan arahnya kan, maksud Mbak Yani kan gitu. Iya. Nah, baru kita melakukan entry, bisa. Makanya kalau mau
kita ini kan tebak-tebakan Mas Yan, dari perencanaan kerjanya, rencana kerjanya, buy stop, sell stop, ring harian 200 pip lari dari ring harian ini kita sudah persiapkan di tempat-tempat ini. Jadi kalau kita nembak di sini ya berarti orang yang tidak punya persiapan. Kita nembak buy di sini, nah ini namanya orang ngawur kan gitu. Nah, kalau nembaknya di ring harian sini masih saya katakan bisa maklum karena pasti ada koreksi sedikit. Tapi kalau nembaknya di atas ini, di sini dia sell, ya ini kebangetan. Kalau nggak di-cut ya habis, kan gitu. Jadi yang penting sudah mempersiapkan langkah-langkahnya dan mengetahui tren dulu, Pak ya. Ya. Kalau trennya sudah ketemu, baru kita bisa mengikuti arah. Tapi kalau saran yang paling aman itu memang defensif. Artinya Mbak Yani menunggu setelah gerakan itu bergerak bebas sampai dia itu lelah, nanti kan baru ketahuan arahnya. Kalau saran saya itu yang paling aman ya. Nah, nanti di live trading nanti akan kita pakai dua-duanya Mbak Yani. Yang pertama menyerang ya, atau buy stop sell stop, kemudian buy stop sell stop nggak dipasang, kita memplanning set B, set bertahan yang paling aman. Biarkan dia volatilitas, baru kapan Pak entry, Pak ini entry. Nah, itu memang jauh lebih aman yang jelas, tapi secara teori dasarnya itu seperti ini gambarnya. Sell pun sama, kalau misalnya trennya tren seller sama seperti ini juga. Jadi kalau saya menyarankan biarkan berhenti dulu Pak ya. Ya. Oke Pak. Kalau sekarang posisinya itu tadi kan udah menyentuh 165 tuh ya Pak. Ya. Dia turun lagi. Itu tadi kalau misalnya ngambil buy udah floating lagi ya Pak. Nah, ini kelirunya Mbak Yani. Harusnya yang namanya ini breakout ya kan. Breakout ini tuh garis kan, gambar breakout 165 ya kan. Ini H1-nya harus berhenti dulu Mbak Yani. Kalau H1-nya ini nggak berhenti kita masuk, nah ini acak-acakan strateginya. Harusnya kalau kita asumsi lihat map H1 berhenti, H1 sebagai map, ini biarkan berhenti dulu. Makanya ini yang sering kejebak Pak Yani. Nunggu 1 jam dong Pak. Iya memang iya Pak Yani. Makanya di sini adu kesabaran. Malahan kalau saya mendekati resisten seperti ini ya, saya mesti lihat time frame terkecil begini ini. Saya ngelihat.